Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Let's thanks to Allah, to our God, who has giving us some mercy and blessings so we can meet together in this good time and this good place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness era into the likeness era, as we fell into this lesson. So guys, how are you today? Good, excellent. Semoga kita dapat terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa pandemi Covid-19 ini, guna agar kita dapat terus menjalani pembelajaran di sekolah kita yang kita cintai ini. Nah, adapun tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, ini bagian pertama. Jadi bagian pertamanya itu kita fokus untuk membahas tentang transitive and intransitive verb. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kita masuk ke apa itu verb. Verb artinya adalah suatu kata yang menunjukkan suatu aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami oleh subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, verb itu biasa disebut dengan kata kerja. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis verb. Apa sih jenis-jenis verb itu? Yang pertama adalah transitive, kemudian ada intransitive, kemudian ada linking verb, kemudian ada irregular, kemudian ada regular, dan yang terakhir ada auxiliary verb. Nah, jadi karena di sini ada 6 jenis verb, kita akan membahas per pertemuan 2 jenis verb masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan fokus kedua, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Baik, kita langsung masuk ke transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi pengertiannya. Jadi di dalam kalimatnya itu harus ada objek untuk melengkapi pengertiannya agar maknanya itu sempurna. Baik, maka transitive verb tidak dapat berdiri sendiri tanpa noun ataupun pronoun. Baik, contoh kata-katanya adalah play, teach, take, make, tell, lend, over, get, dan lain-lain. Baik, mari kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Yang pertama ada she makes a cake. She makes a cake. Menurut pengertiannya adalah dia, seorang perempuan, membuat sebuah kue. Baik, di mana kata kerjanya? Benar sekali, yaitu di makes. Makes-nya itu adalah kata kerjanya, verbnya di situ adalah makes. Makes itu artinya apa tadi? Membuat. Membuat itu menurut pengertian verb tadi adalah melakukan sebuah aksi. Berarti dia melakukan sesuatu nih. Membuat. Tapi membuat apa? Nah, dia membuat kue. Nah, ini yang disebut transitive verb. Dia tidak, verbnya itu tidak akan berdiri sendiri. Dia itu kalau misalnya nggak ada objeknya, nggak ada kue yang dibuatnya, itu bakalan rancu kalimatnya. Mari kita buat contohnya. Mari kita contohkan. She makes a cake. Kalau cake-nya kita hilangin, jadinya she makes. Dia membuat. Nah, kan jadi pertanyaan tuh, apa yang dibuatnya, kan gitu. Apakah dia membuat risol? Apakah dia membuat gulai ayam? Siapa yang tahu ya kan? Tapi di sini dijelaskan, makanya dia perlu adanya yang namanya noun atau pronoun di belakangnya. Nah, nounnya itu adalah cake. Baik. Bagi yang belum tahu, noun itu adalah kata benda. Nah, jadi cake. She makes a cake. Dengan dia menyatakan kalau dia membuat kue, maka kalimatnya itu menjadi sempurna.
Kita masuk ke contoh yang kedua. We will play volleyball on this afternoon. Kita akan bermain volleyball di sore ini. Baik, we will play. Play itu merupakan verbnya. Jadi kita akan bermain. Nah, bermain apa? Kan tanda tanya. Bermain volleyball. Seandainya tidak ada volleyball, we will play. Kita akan bermain, kan aneh tuh, bermain apa? Menjadi tanda tanya. Makanya harus ditambah volleyball. Kemudian contoh yang ketiga, don't tell my secret to anyone. Don't tell. Tell itu merupakan verbnya. Oke. Don't tell itu berarti jangan beritahu. Nah, beritahu apa yang diberitahu? My secret, rahasiaku kepada siapapun. Jadi seandainya my secretnya itu dihapus, don't tell anyone. Don't tell aja, misalnya jangan kasih tahu. Nah, kan menjadi tanda tanya, itu apa rupanya yang mau aku kasih tahu tuh apa? Makanya ada my secret, rahasiaku. Jangan dikasih tahu rahasiaku kepada siapapun. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu intransitive verb. Intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek kalimat. Nah, ini kebalikannya. Jadi tanpa ada objek kalimatnya di akhirnya itu, maka dia itu disebut dengan intransitive verb. Baik, contoh kalimatnya adalah happen, arrive, act, glow, bleed, disappear, laugh, cry, shine, speak, dan lain-lain. Baik, contoh kalimatnya. When will the bus from Garut arrive? Kapan bis dari Garut sampai? Nah, kata kerjanya ada di arrive. Arrive itu adalah tiba, sampai. Oke. Sampai. Jadi dia tidak memerlukan objek lagi tuh. Karena kalimatnya sudah sempurna. Kapan bis dari Garut sampai? Nah, kan sudah berupa kalimat dia itu, tidak perlu ada tambahan objeknya lagi di belakang. Kemudian, I'm laughing so hard when I see you started that silly dancing in front of me. Aku tertawa sangat keras ketika aku melihatmu menari tarian yang memalukan itu di depanku. Nah, kemudian di sini mana verbnya, sir? Verbnya adalah loving. Loving dan dancing. Jadi aku tertawa keras. Tidak perlu kasih tahu kenapa dia tertawa. Jadi dia nggak perlu objeknya itu. Yang penting dia tertawa. I'm laughing so hard. Itu udah merupakan sebuah kalimat. When I see you started that silly dancing. Ketika aku melihatmu melakukan dancing itu, tadi balik lagi, dancing itu adalah verbnya. Silly dancing in front of me. Nah, dancing di situ dia tidak perlu menambahkan objek. Menari. Menari apa? Kan nggak perlu tahu dia menari apa. Yang penting dia menari. Begitu. Baik, nomor 3 adalah the thief suddenly disappear in the crowd. Pencuri tiba-tiba menghilang di keramaian. Nah, mana intransitive verbnya di situ? Ya, benar sekali. Disappear, menghilang dia tiba-tiba. Menghilang. Nah, menghilang di situ dia tidak perlu ada objek lagi, objek untuk melengkapi kalimat itu. Jadi seandainya dia berdiri sendiri pun kalimatnya tetap tidak rancu gitu, tetap bagus-bagus saja. Baik, the thief suddenly disappear. Pencuri tiba-tiba menghilang. Nah, itu saja kalimatnya sudah cukup. Menghilang kemana nggak perlu tahu. Yang penting dia menghilang aja, kan begitu. Sudah cukup dia. Baik. Gimana kira-kira anak-anak? Mister kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang verb. Kita fokus verbnya hari ini adalah transitive and intransitive verb. Baik, Mister kira untuk tugas hari ini mungkin kalian bisa lihat di Google Classroom seperti biasa. Nah, karena tugas yang akan Mister upload ke Google Classroom
itu adalah tugas yang mengenai materi kita pada pagi hari ini. Baik, in the end, thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Thursday.